Kalian pernah penasaran gak sih? Gerak benda itu emang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya setiap kali sebuah benda bergerak, ada banyak konsep fisika yang lagi bekerja di baliknya. Dalam dunia nyata, gerak benda nggak benar-benar pernah ideal. Selalu ada pengaruh gaya luar seperti gravitasi, gaya normal, dan gesekan. Karena itu, untuk memahami gerak secara utuh, kita perlu melihatnya dari beberapa sudut pandang fisika, mulai dari hukum Newton, energi, sampai momentum. Pertama, dari hukum Newton. Hukum Newton pertama menjelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kalau tidak ada gaya yang memengaruhinya. Ketika gaya mulai bekerja, barulah benda mengalami perubahan gerak. Besarnya perubahan ini dijelaskan oleh hukum Newton yang kedua, yaitu percepatan bergantung pada gaya total dan massa benda. Selain itu, setiap interaksi selalu melibatkan pasangan aksi dan reaksi, seperti yang dijelaskan dalam hukum Newton ketiga. Selain gaya, juga ada konsep energi. Energi dalam gerak biasanya muncul sebagai energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial berkaitan dengan posisi benda, sedangkan energi kinetik berkaitan dengan geraknya. Pada benda yang bergerak sambil menggelinding, energi kinetik tidak hanya berupa gerak maju, tetapi juga gerak rotasi. Konsep penting yang akan kita bahas adalah momentum. Momentum merupakan hasil kali massa dan kecepatan, dan konsep ini sangat berguna untuk menganalisis interaksi antar benda, terutama ketika terjadi tumbukan. Dalam fisika, tumbukan dibedakan berdasarkan seberapa besar energi kinetik yang tetap setelah tumbukan, mulai dari lenting sempurna hingga tidak lenting sama sekali. Di sistem nyata, tumbukan sempurna jarang terjadi, karena sebagian energi biasanya berubah menjadi bentuk lain. Supaya kita bisa lebih paham dengan konsep-konsep ini, kami sudah melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan dua buah lintasan dengan tinggi dan kemiringan yang berbeda. Melalui praktek ini, kami akan mengkalkulasi dan mencari nilai konservasi energi mekanik, momentum, dan hukum Newton yang bekerja pada kasus-kasus yang akan kami coba. Mari kita melihat lintasan yang kami buat dari jarak yang lebih dekat. Pada lintasan pertama, kami akan menggelindingkan sebuah kelereng yang kemudian akan menabrak tembok. Setelah tabrakan yang terjadi, bola kelereng akan bergelinding menuju lintasan kedua dan akan menabrak target yang sudah diletakkan di bawahnya. Sebelum masuk ke kasus yang pertama, kita akan menimbang kelereng yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Sekarang mari kita masuk ke kasus yang pertama. Pada kasus ini, kelereng yang digelindingkan akan menabrak kelereng di bawah lintasan. Sebelumnya, kami sudah menambahkan beberapa garis pada lintasan setiap 10 cm. Pada setiap kasus, kami akan menghitung kecepatan, momentum, dan energi kinetik dari kelereng di tiap garis tersebut. Untuk mengukur kecepatan, kami menggunakan rumus delta S per T, di mana delta S merupakan jarak tempuh kelereng di tiap garis, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan kelereng untuk mencapai garisnya. Setelah mendapat nilai kecepatan di setiap garis, kami akan mengkalkulasi momentum kelereng di tiap garis dengan rumus massa dikali kecepatan. Momentum pada percobaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu momentum awal dan momentum akhir. Momentum awal adalah massa kelereng pertama dikali kecepatan kelereng pertama sebelum menabrak kelereng kedua. Sedangkan momentum akhir adalah massa kelereng pertama dikali kecepatan kelereng pertama, ditambah massa kelereng kedua dikali kecepatan kelereng kedua setelah mereka bertabrakan. Kemudian yang terakhir, energi kinetik. Kita akan menghitungnya dengan rumus setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa kelereng dan v adalah kecepatan. Kemudian kami juga akan menghitung persentase error dari momentum dan energi kinetiknya dengan rumus berikut. Kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan, dan kami melakukan percobaan kasus pertama ini sebanyak 10 kali. Berikut adalah data yang kami dapatkan dari percobaan ini. Sekarang mari kita masuk ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini, percobaan yang kami lakukan kurang lebih sama dengan kasus yang pertama. Namun di sini, bola yang kami letakkan di bawah lintasan adalah bola pingpong. Berat dari bola pingpong tersebut adalah berikut. Metode perhitungan yang kami gunakan di kasus ini juga masih sama dengan kasus yang pertama, hanya saja ada perbedaan nilai massa. Berikut ini adalah data hasil percobaan kasus kedua ini yang telah kami ulangi sebanyak 10 kali. Sekarang ayo kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini memiliki sedikit perbedaan, karena kami akan menambahkan satu kelereng lagi di bawah lintasan, sehingga kelereng yang menggelinding dari atas lintasan nantinya akan menabrak kedua kelereng tersebut. Untuk metode perhitungan yang kami gunakan akan ada sedikit perubahan pada momentum akhir, karena kita juga harus menambahkan nilai momentum dari bola yang ketiga. Dan setelah melakukan 10 kali percobaan, data ini yang kami dapatkan. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang terakhir.
Kasus keempat ini memiliki banyak kesamaan dengan kasus yang ketiga. Bedanya kita tidak menambahkan kelereng di bawah lintasan. Kita akan menambahkan sebuah bola pingpong. Namun sebelum kita mencobanya, mari kita buat percobaannya menjadi lebih asik. Kami akan mengubah tinggi dari setiap lintasan, sehingga sudut yang terbentuk juga akan berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Hal ini tentu saja akan mengubah nilai akhir dari perhitungan. Namun, apakah perubahannya akan menjadi signifikan? Kita akan bahas itu nanti. Segala prosedur perhitungan yang kita lakukan akan sama dengan kasus yang ketiga, di mana momentum akhirnya merupakan hasil dari penjumlahan momentum kelereng pertama, kelereng kedua, dan bola pingpong. Setelah melakukan 10 percobaan, data berikutlah yang kami dapatkan. Setelah kita melakukan segala percobaan tadi, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah ke-10 percobaan yang dilakukan di tiap kasus menghasilkan data dengan nilai yang sama? Untuk memperjelas data yang kami dapatkan, kami akan membuatnya dalam bentuk grafik. Untuk kasus yang pertama, kita bisa lihat di sini kalau kecepatan awal dari kelereng berubah-ubah. Begitu juga dengan momentum awal dan akhirnya. Namun berbeda halnya dengan persentase energi kinetik di kelereng sebelum dan sesudah menabrak. Hal ini juga terjadi pada kasus yang kedua. Namun di sini kita bisa melihat adanya area pada grafik momentum awal dan akhir yang memiliki nilai yang cukup dekat. Walaupun sisanya masih sangat berbeda jauh. Lanjut ke kasus yang ketiga. Di sini kita juga lagi-lagi melihat adanya kecepatan yang berubah-ubah tiap percobaan. Namun ada juga beberapa percobaan dengan nilai momentum yang berdekatan. Dan lagi-lagi di sini, persentase energi kinetik di tiap kelereng sebelum dan sesudah bertabrakan saling berdekatan. Terakhir, kasus keempat. Pada kasus ini kita bisa melihat nilai kecepatan di setiap percobaan juga berbeda. Namun di sini, nilai momentum awal dan akhirnya cukup berdekatan jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Dan seperti biasa nilai energi kinetik di tiap kelereng dan bola pingpong juga masih berdekatan. Jadi, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ketidakkonsistenan data ini. Beberapa di antaranya adalah gaya gesek pada kardus, tempat pelepasan kelereng yang tidak konsisten, atau kondisi angin di sekitar yang bisa mempercepat atau memperlambat kelereng. Perlu diingat kami juga mengambil data ini menggunakan kamera dengan frame rate 30 fps. Tentu saja data yang diambil dengan kamera dengan frame rate yang lebih tinggi akan menghasilkan data yang berbeda pula. Jadi kurang lebih begitulah percobaan yang kami lakukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang gerak sebuah benda. Tentu saja masih banyak materi atau perhitungan yang lebih dalam mengenai gerak benda. Namun kami harap dari video percobaan kami yang sederhana ini, kita semua menjadi paham konsep-konsep yang sudah kita diskusikan di awal video. Jangan lupa untuk like video ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.